Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Maliki Muda. Kembali lagi pada podcast kali ini spesial kajian Ramadan bertepatan pada 1447 Hijriah. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa sekali tentunya dari Fakultas Ekonomi nggih Bapak? Fakultas Ekonomi. Langsung saja perkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini Profesor Dr. Haji Nur Asnawi. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya Mbak Muna. Selalu sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Saya dari Salatiga tadi malam. Oh, nggih. Wonten Ya, acara apa Bapak? ada kegiatan asesmen lapangan. Oh, nggih. Ya, itu baru pulang tadi malam jam 3. Alhamdulillah sehat tapi sudah makan sahur juga. Alhamdulillah. Berarti fit nggih Bapak niki? Fit 120% ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat sekali. Nah, jadi tema pada pagi hari ini adalah dosa yang gugur di tempat kerja, menemukan ampunan di saat bekerja di bulan yang mulia. Yang pertama, kira-kira mengapa Bapak bekerja itu bisa menghapus dosa kita? Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Muna ya, makasih ya saya dikasih waktu untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat muda Maliki dan keluarga besar Win Malang yang saya banggakan, bersyukur pada Allah kita bisa bertemu dengan Ramadan di 1447 Hijriah, begitu ya. Semoga Ramadan kita diterima, sholat, tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, apa lagi Mbak? Infak sedekah pada kalian. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang kedua, terima kasih saya diundang di sini. Ada seperti yang contoh yang saya sampaikan, tema yang tadi disampaikan oleh Mbak Muna. Itu dosa yang gugur, di tempat kerja. Jadi dalam rangka memperoleh ampunan Allah di bulan yang mulia. Itu begini. Saya teringat dengan hadis Nabi pada 14 sahabat yang telah silam itu begini, Mbak Muna. Nabi mengatakan ada satu dosa yang tidak bisa, inna minadz-dzunubi dzunuban, begitu ya, la yukaffiruha bis-sholati waz-zakati was-siyam dan lain sebagainya. Jadi substansinya ada satu ragam dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah sholat, zakat, puasa dan haji, begitu ya. Para sahabat bertanya, itu dosa apa wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, dosa yang harus dikerjakan dengan kerja keras. Di tempat pekerjaan atau mencari nafkah. Begitulah itu itu inti dari hadis Nabi itu seperti itu. Jadi kalau orang punya dosa sedikit, saya rasan-rasan dengan jenengan. Kita ada yang bilang nanti di salat atau as-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma. Jadi dosanya hilang. Kemudian lagi itu ada umroh satu ke umroh lain, dosanya hilang. Jumat satu ke Jumat lain, gitu Mbak Muna. Tapi itu ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Itu ada. Itu kan ngeri sekali. Ternyata apa? Adalah dosa yang harus ditebus, dilakukan dengan kerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, membangun narasi, membangun masa depan rumah tangga atau keluarga. Begitu Mbak Una, itu ya. Gitu anunya. Jadi kemudian yang kedua, kira-kira syarat apa saja nih Bapak yang dapat menggugurkan dosa saat bekerja tadi? Betul, syarat ya. Jadi begini, orang itu barangkali jenisnya ya, jenis kira-kira bagaimana kira-kira Pak itu kalau seperti apa model pekerjaan, mengapa itu disebut sebagai penggugur dosa? Iya, karena orang bekerja itu kalau orang Blitar itu taruhan ya. Totoan ya. Jadi kerja itu merupakan satu jihad.
Nah, ya jihad itu perjuangan besar. Okay. Bapak saya sebagai seorang petani yang pergi kerjanya itu, atau bapak Anda sebagai apa? Bapak saya kebetulan pedagang, Pak. Pedagang ya. Nah, pedagang itu kan dalam bekerja semangatnya itu kan tak lekang karena panas, tak repuh karena hujan. Ya kan, dalam rangka untuk mencari nafkah, membangun rumah tangganya, membangun keluarganya agar anak-anaknya bisa hidup layak, agar keluarganya bisa tersenyum, ya temannya bisa ngikuti tren teman-temannya, itu kan, ya. Ini apa? Ini jihad. Sehingga ada satu Mbak ya, ada satu hadis Nabi yang mengatakan orang itu ketika meninggal dunia di saat dia itu bekerja, itu ada yang bilang itu adalah syahid. Nah itu jadi orang bekerja itu sebenarnya sangat mendapatkan kemuliaan ya, utamanya di bulan suci Ramadan seperti ini. Memang manakala ini memang ada jihad, semangatnya itu tinggi. Semangatnya itu tinggi. Kemudian yang kedua, kenapa jihad? Kenapa itu bisa menjadi penggugur dosa? Itu satu karena jihad. Yang kedua itu harga diri sebenarnya. Gitu ya kan? Laki-laki biasanya ngotot nggak? Harga diri itu laki-laki ya. Kalau memang perempuan itu kan Mbak ya, tidak wajib bekerja kan? Tapi orang laki-laki itu adalah wajib mencari nafkah. Saya sebagai seorang suami dari istri saya, Bu Nina dan anak-anak saya, itu kan saya wajib kerja keras, beras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, mengencangkan ikat pinggang, membangun masa depan keluarga saya. Itu satu, itu harga diri. Andaikan ya, naudzubillah min dzalik ya, saya tidak bekerja, saya itu kan ya mohon maaf, itu tidak enak kan. Jadi kemudian ada kepuasan. Orang dikasih uang, contoh Anda dikasih uang, nanti Anda tidak bekerja, dikasih uang aja satu, sudah ini belanja tiap bulan seperti ini Mbak Muna, begitu ya. Itu kan mana lebih enak antara mendapatkan sama sedikit, dikasih banyak ya, sedikit ya, kemudian bekerja tapi mendapatkan sesuatu dari keringat yang kita hasilkan sendiri. Menurut Muna yang mana kira-kira? Kalau dari segi kepuasan mungkin yang dari keringat sendiri ya, dari Pak, keringat sendiri kan. Ya makanya itu harga diri. Itu kerjaannya, dia pedagang, dia adalah dosen, dia adalah guru, dia adalah ini dan sebagainya, dosen. Nah, sehingga apa? Ini orang bekerja, ini memang kepuasan tersendiri. Rasulullah Muhammad SAW itu mulai diajari bekerja oleh pamannya, karena beliau bapaknya meninggal kan saat Nabi masih di kandungan, ingat saya itu masih kecil ya. Nabi itu diajari untuk melakukan tidak boleh untuk giat bekerja itu sejak usia 12 tahun. Nah, itu dalam bukunya Profesor Laude Kamaluddin dikatakan begitu. Usia 12 tahun Nabi itu sudah mulai diajak dilatih untuk berdagang. Berdagang seperti ayah sampean itu, ya kan? Nah, kemudian setelah usia 17 tahun dia itu mandiri kan, sendiri. Saat di usia 25 tahun dia sudah beliau menjadi orang yang sukses. Kemudian beliau itu menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan. Itu adalah dalam buku itu dikatakan Mbak Muna, konon kendaraan 20 ekor unta itu adalah kendaraan masyarakat Arab saat itu yang paling mahal. Kalau dikuruskan dengan nilai rupiah sekarang kan 16.800 sekian atau 16.700, itu Profesor Laude Kamaluddin mengatakan itu adalah sama dengan uang 6 miliar rupiah. Maharnya. Ya kan? Zaman semontok ya, Pak. Sekian. Apa ada orang yang dengan itu kan ya. Bahkan sekarang pun jarang Pak mahar segitu. Jarang. Itu artis-artis yang kenamaan itu udah ada maharnya, itu paling maharnya kalau di Blitar di tempat kita itu ya itu seperangkat alat sholat lengkap begitu kan. Paling cuman kali uang tunai berapa juta. Iya, dulu ada 300.000, 21 juta, 2 juta gitu kan. Malah kapan hari itu saya diundang untuk ceramah
pengantin itu dikatakan bahwa maharnya itu untuk agak lama ya. Itu seperangkat alat sholat dan uang Rp50.000. Uangnya Rp100.000 yang dikasihkan. Itu dia yang laki-laki loh. Susuknya mana itu? Loh gitu loh ya. Jadi itu adalah bekerja. Nabi mengajarkan membangun harga diri dengan cara bekerja. Satu jihad, nomor 2 itu adalah membangun harga diri. Yang nomor 3, ya memang mencari nafkah. Jadi begini Mbak Muna, saya katakan bahwa orang mencari nafkah itu wajib. Orang miskin itu harus dihindari. Nabi mengajarkan kadal faqru ayyakuna kufra. Jadi orang yang miskin itu akan mendekati kepada kekufuran, ketertutupan dalam segala hal. Peteng. Kalau orang Blitar itu bilang peteng. Lebih sulit bersyukur juga nggak Pak? Iya susah. Orang miskin bersyukur ya susah. Susah kan. Ngersulo dan lain sebagainya. Begitu kan. Ya makanya orang itu kalau dianjurkan orang itu untuk berpunya. Berpunya itu ya harus bekerja keras, memeras keringat, apa saja. Yang penting halal. Begitulah. Jadi ini ajaran-ajaran untuk menjadi orang kaya, mengangkat harkat dan martabat, sayang di samping punya nilai jihad. Itu seperti itu Mbak Muna. Kira-kira gambarnya seperti itu Mbak Muna. Jadi kenapa kok itu sampai dikatakan bahwa orang jihad itu orang bekerja bisa sebagai penggugur dosa. Tanggung jawab saya sebagai orang tua itu kalau anak saya minta Pak, saya minta tolong dibelikan nanti es teh jumbo. Mohon maaf saya tidak punya uang, dosa saya sebagai orang tua yang masih mampu untuk bekerja. Jadi makanya teman-teman yang bekerja di mana saja, di UIN atau di mana, kalau kerjanya itu enggak sungguh-sungguh, menurut saya itu tidak bisa menjadi penggugur dosa. Menerima pendapatan dari UIN Malang, dosa dong. Karena apa? Tidak optimal pekerjaannya. Makanya saya kalau disuruh bekerja, Pak Asnawi, tolong kerjakan ini menjadi ini. Oh siap, saya kerjakan optimal. Gitu kan. Optimal dan maksimal gitu Pak. Ya, gitu Masya Allah. Nah kemudian mungkin yang terakhir nih Bapak Niki. Kira-kira ada napa pembuatan Pak? Contoh kisah yang menginspirasi terkait dengan bekerja. Oh ya, ada. Jadi sebelum contoh kisah begini, jadi ada syarat yang harus dipenuhi ketika orang itu bisa kerja sebagai penggugur dosa. 1, niatnya harus ikhlas. Jangan bekerja karena orang lain. Jadi harus ibtighaan limardotillah, mencari ridho Tuhan. Jangan sampai orang bekerja takut. Saya ini kalau kerja di Fakultas Ekonomi, kalau takut dengan ketua jurusan saya salah. Berarti apa? Saya ini tidak dapat pahala kan? Tidak dapat bagus. Tapi kalau saya takut karena Allah menentukan kewajiban, itu benar. Syaratnya ikhlas. Karena apa? Dengan ikhlas itu kita bisa optimal, bisa semangat, bisa melahirkan produktivitas dan lain sebagainya. Itu makanya kalau kita baca buku dalam An-Niyat wal Ikhlas Indal Islam ya, dalam niat dan ikhlas dalam Islam tulisannya Yusuf Qaradawi itu dikatakan fungsi dari ikhlas itu apa? Fungsi niat ya, itu apa? Orang itu kalau punya niat kebukaan baik itu akan semangat. Kerjanya semangat, tidak ingin dia meskipun Pak Dekan saya sedang keluar kota, saya tetap hadir. Kaprodi saya tidak memantau saya mengajar, saya tetap mengajar Pak Bunda. Itu namanya apa? Itu ikhlas. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Begitu kan? Sehingga kerja keras. Jadi kalau di sini kerja keras tidak ada, berarti tidak akan ada ampunan itu. Nah, lalu yang terakhir tentang konklusinya cerita ya. Itu kalau dulu pada masa sahabat Nabi, tapi ini digambar ini sahabat Nabi itu saya lupa namanya itu Sa'ad bin siapa itu? Sa'ad Al-Ansori kalau tidak salah itu ya. Dia itu pernah selesai peperangan bersama Nabi, kemudian salaman dengan Nabi ya Mbak ya. Ketika bersalaman dengan Nabi, itu Nabi bertanya, loh saat kamu tangannya kok sangat kasar sekali ini kenapa? Gitu kan? Kemudian apa? Kemudian saat menjawab, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang bekerja berat. Saya ini tugasnya memecah batu, mengangkat-angkat batu, kemudian lagi membawa ini, bekerja berat sehingga tangan saya itu kasar, tidak sebagaimana tangan-tangan yang dimiliki oleh orang-orang yang tangannya halus. Artinya apa? Saat
Al-Ansori itu adalah orang yang tipologi kerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dan itu sampai Rasulullah bersalaman dicium oleh baginda Rasul. Masya Allah. Gitu ya Mbak ya. Nah itu ya, itu semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk kerja produktif, kerja keras gitu kan Mbak ya. Ya gitu, terima kasih, begitu aja. Mungkin ada closing statement dari Bapaknya, patah kata ngoten ya, buat gini, menutup ini. ayo kita mumpung di bulan Ramadan, bulan mulia 1447 Hijriah, kita tetap semangat, kita tetap produktif, kita tetap bekerja sebagaimana biasa, tidak boleh loyo karena suasana puasa. Karena apa? Bekerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore. Jika diniatkan menjadi baik, itu akan menjadi penggugur dosa. Dan inilah sebagai produktivitas kita tercipta. Siapa tahu sholat, zakat, puasa, haji yang kita terima, yang kita kerjakan tidak diterima oleh Tuhan, tapi kerja keras kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita aja Pak ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi adalah rangkaian podcast kita. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya teman-teman. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat ya Mbak Buna ya. Amin. Terima kasih.